Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 2041050200099 dari Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan memenuhi UTS Ekonomi Makro, yaitu mereview 3 materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Yang pertama, saya akan mereview materi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau disebut ekonomi 3 sektor. Siklus perekonomian 3 sektor, yang pertama adalah sektor rumah tangga konsumen, dan kedua perusahaan dan pemerintah. Yang pertama, hubungan rumah tangga dengan perusahaan produsen itu berperan untuk membuat barang atau jasa. Untuk melakukannya, perannya maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan konsumen itu membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan. Jadi, pemerintah menjelaskan perannya sebagai produsen dari aset-aset usaha yang kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumen, dan perusahaan dan konsumen serta perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Lanjut pada materi selanjutnya, itu dampak adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan belanjaan dan ini akan menaikkan pajak belanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga digunakan dalam 3 tujuan, yaitu 1. Ditabung, kedua, membayar pajak, yang ketiga, membiayai konsumsi. Review materi kedua, di sini saya akan membahas tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkannya dari umur 15 sampai 64 tahun. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan secara nyata, baik sebagai pengusaha atau karyawan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Misal biasanya jam kerja 8 jam, dia hanya 6 jam bekerja atau sebaliknya. 3. Pengangguran musiman. Hanya bekerja pada waktu tertentu, misalnya petani. Biasanya kerja di musim panen. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Misal 8 jam hanya kelihatan bekerja dan masih menjadi pekerjaan lain. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu seorang yang tidak bekerja atau pindah-pindah kerja atau semacamnya atau usahanya. Yang kedua, pengangguran siklikal, diakibatkan oleh PHK. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu terjadi penurunan ekonomi atau mengurangnya karyawan. Yang keempat, pengangguran teknologi. Ini terjadi karena perubahan, misal ada dulu pekerjaannya manusia, sekarang diganti robot atau mesin. Dampak-dampak pengangguran, yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang ke-9, tindak kriminal meningkat. Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11, upah yang rendah. Penyebab pengangguran. 1. Perubahan teknologi. 2. Tidak sebanding dengan penerimaan kerja dan penawaran. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, info lowongan kerja. Yang tiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lowongan kerja selebarnya atau sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam dibedakan menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah dan pengangguran khiyariyah. Solusi perspektif ekonomi Islam untuk pengangguran. Yang pertama,
mekanisme individu. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Yang ketiga, saya akan mereview materi yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, mencegah pengangguran. Ketiga, stabilitas harga. Keempat, mendorong laju investasi. Kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, ekspansif. Yang kedua, kontraksional. Komponen kebijakan fiskal. 1. Kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan diinvestasi, dan pengeluaran utang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Anggaran belanja seimbang. 2. Mengoptimalkan kegiatan investasi. 3. Alokasi. 4. Distribusi. 5. Stabilisasi. 6. Pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah. 4. Investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Jizyah. 2. Gharimah. 3. Fa'i. 4. Zakat. 5. Haraj. Yang ke-6 nawaib. Yang terakhir amwai fahla. Sekian video UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.